Selama semester pertama tahun 2026, Bank Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan yang positif di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan. Peningkatan ini didorong oleh strategi ekspansi, kenaikan penjualan digital, dan efisiensi pada beban operasional. Poin-poin kinerjanya, pendapatan usaha mencapai sampai 40,2 miliar. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebesar 38,3 miliar. Pertumbuhan ini terutama berasal dari segmen e-commerce. Laba bersih tercatat sebesar 6,8 miliar dengan margin laba bersih 15%. Kenaikan margin menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menjaga struktur biaya. Total aset perusahaan per 30 Juni 2026 adalah 120,5 miliar, naik 8% dari akhir tahun 2025. Arus kas dari aktivitas operasi tentang positif sebesar 9,1 miliar yang mengidentifikasi bahwa bisnis inti perusahaan mampu menghasilkan kas dengan baik. Secara umum, kondisi keuangan perusahaan berada dalam posisi yang sehat dan likuid. Laporan laba rugi analisis profitabilitas. Laporan laba rugi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya selama 6 bulan. Pada periode Januari sampai Juni 2026, perusahaan membukukan pendapatan sebesar 45,2 miliar setelah dikurangi harga pokok penjualan sebesar 24,86 miliar, maka laba kotor yang diperoleh adalah 20,34 miliar atau dengan margin kotor 45%. Selanjutnya, setelah memperhitungkan beban operasional yang terdiri dari beban penjualan, umum, dan administrasi sebesar 11,2 miliar, perusahaan berhasil membukukan laba bersih sebesar 6,8 miliar. Dibandingkan tahun lalu, laba bersih naik 37%. Kenaikan ini tidak hanya karena pendapatan naik, tetapi juga karena perusahaan berhasil menekan beban marketing melalui strategi digital marketing yang lebih tertarget. Neraca posisi keuangan perusahaan. Neraca menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada tanggal 30 Juni 2026. Dari sisi aset, total aset perusahaan adalah 120,5 miliar, komposisi dari aset lancar sebesar 52,3 miliar, dan komponen terbesar aset lancar adalah persediaan dan piutang usaha, sementara itu aset tetap tercatat sebesar 68,2 miliar. Sebagian besar merupakan pabrik dan mesin produksi. Sisi liabilitas dan ekuitas, total liabilitas perusahaan sebesar 55 miliar, terdiri dari utang bank, jangka pendek dan jangka panjang. Ekuitas perusahaan tercatat sebesar 65,5 miliar, berasal dari modal yaitu dan akumulasi laba di tahun. Struktur permodalan perusahaan makin sehat dan rasio utang terhadap ekuitas di bawah 1x. Laporan arus kas, kemampuan menghasilkan kas. Laporan arus kas penting untuk melihat dari mana kas masuk dan kemana kas keluar. Arus kas dari aktivitas operasi 9,1 miliar positif. Ini adalah indikator terbaik, artinya bisnis utama kita menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai operasional. Arus kas dari aktivitas investasi 4,5 miliar. Kas keluar dengan digunakan untuk pembelian mesin baru dan renovasi gudang. Analisis rasio keuangan dan interpretasi. Analisis rasio digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan secara lebih mendalam. Dan kesimpulannya, tantangan dan rekomendasi strategis. Kesimpulan secara keseluruhan kinerja keuangan PT Maju Bersama pada semester 1 2026 menunjukkan tren positif, pertumbuhan pendapatan, peningkatan laba, dan arus kas operasi yang kuat menjadi bukti bahwa strategi yang dijalankan sudah berada di jalur yang tepat. Tantangan yang dihadapi, kenaikan harga bahan baku yang berpotensi menekan margin kotor di semester 2, piutang usaha yang meningkat seiring pertumbuhan penjualan kredit, dan rekomendasi strategisnya melakukan negosiasi ulang dengan supplier dan untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Pembukaan gudang dengan memperkuat kebijakan kredit pada pelanggan untuk menjaga kualitas piutang. Memulai studi kelayanan untuk pembukaan gudang baru di Jawa Timur pada 2026 untuk mendukung pertumbuhan. Demikian presentasi laporan tentang laporan keuangan ini. Contoh untuk